Sudah terlihat share screen-nya? Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang seorang Simson dengan tema kekuatan dan karakter. Kita tahu Simson ini kan seorang yang sangat kuat, tetapi dalam hal karakter dia buruk. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita pada malam hari ini. Arti nama Simson atau Samson itu artinya cerah. Memang Simson ini pada awalnya ia memang membawa sinar pengharapan bagi keluarga. Kenapa? Karena memang kelahirannya ajaib ya, karena mamanya itu dinyatakan mandul, tapi diberikan Tuhan keturunan. Baru Simson ini juga seorang anak Nasir yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, dan juga Simson ini seorang yang kuat. Awalnya dia memberikan pengharapan bagi keluarga dan bangsa, apalagi waktu itu bangsa Israel berada di tengah suatu masa yang kelam dalam sejarah Israel. Jadi waktu itu mereka sedang dalam sebuah pergumulan bangsa Israel. Jadi kehadiran Simson ini sebenarnya untuk menolong mereka. Kita melihat di dalam pasal 13 sampai dengan 16 ini ada beberapa yang menjadi kelebihan seorang Simson. Yang pertama adalah Simson ini mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Jadi Simson ini memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Apa itu? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Simson lahir dari orang tua yang saleh, yang takut akan Tuhan. Jadi di tengah buruknya kehidupan Israel pada saat itu, orang tua Simson ini kedapatan setia, saleh, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah orang tuanya. Jadi waktu itu bangsa Israel sedang sangat-sangat buruk keadaannya secara politik, bahkan juga secara rohani. Tetapi di tengah keadaan yang begitu buruk itu, orang tua Simson kedapatan saleh dan tetap takut akan Tuhan. Dan kesalehan itulah yang dilihat Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan kepada mereka seorang putra yang namanya Simson. Dan kalau kita melihat, jika keluarga orang tuanya ini saleh dan takut akan Tuhan, maka sebenarnya Simson sudah punya kebutuhan atau sudah memiliki potensi yang sangat besar menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena kita tahu di dalam ajaran Alkitab, keluarga itu adalah modal dasar keberhasilan orang percaya. Seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Tuhan. Sama seperti Simson ya. Simson lahir dari orang tua yang saleh, yang takut akan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, ini merupakan basic dasar dari orang Yahudi. Pendidikan dasar orang Yahudi itu ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ini berbicara tentang bahwa orang Yahudi itu pusat pendidikannya ada di dalam keluarga. Jadi pusat pendidikan itu bukan di sekolah, bukan di gereja, tetapi pusat pendidikan adalah di keluarga, yaitu pendidikan kerohanian. Dan Simson ini lahir dari keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan kalau keluarga itu mengasihi Tuhan, maka sudah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang yang berkarakter, seorang yang memiliki nilai-nilai kehidupan, seorang yang mudah dipimpin dan bisa memimpin. Tetapi jika keluarga itu babak belur, maka pasti akan melahirkan keluarga-keluarga yang kacau balau. Ada pernah satu survei di Amerika, diteliti dua keluarga, satu keluarga yang di dalamnya itu contoh kayak pendiri Playboy, tetapi ada satu keluarga pendeta. Ketika diteliti, keluarga pendeta itu keturunannya semua menjadi pengusaha, orang hebat, orang baik, ilmuwan, bahkan ada yang menjadi presiden. Tetapi keturunan Playboy ini memang kaya raya, tetapi ada yang pengedar narkoba, ada yang pengusaha gelap, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pendidikan atau pusat pendidikan yang ditekankan dalam Alkitab adalah keluarga.
Maka di sini kita harus menyadari bahwa yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita bukan pendeta. Yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita itu bukan para penginjil ya. Tetapi tanggung jawab utama pendidikan untuk anak-anak dari hal kerohanian dan karakter itu ada di rumah kita masing-masing. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau di rumah itu pendidikan karakternya sudah rendah, maka keluar itu akan repot. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah peringatan juga bagi kita, supaya di tengah segala kesibukan kita, kita harus tetap menyediakan waktu untuk membimbing generasi-generasi anak-anak kita untuk berdoa, minimal membaca Alkitab satu perikop. Kalau Ella di rumah, dia sudah membaca itu renungan sendiri ya, dari Matius sampai Wahyu. Sekarang kalau pagi kami sudah renungan bersama dari Kejadian sampai Hakim-Hakim 18. Jadi kita menyediakan waktu untuk mendidik anak-anak, karena keluarga itu adalah pusat pendidikan keluarga, pendidikan anak. Jadi kelebihan Simpson itu dilahirkan dari keluarga di mana orang tuanya saleh, takut akan Tuhan. Dan juga Simpson ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai nazir seumur hidupnya. Ini bisa dibaca pasal 13 ayat 4 dan 5, 12 14. Dan juga Simpson ini disertai Tuhan dan diberikan kekuatan kepadanya. Jadi melihat posisi seorang Simpson ini, maka sebenarnya dia sudah mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang berhasil. Seorang pemimpin yang dihormati, yang disegani, seorang pemimpin yang membawa perubahan, membawa sesuatu hal yang besar untuk bangsanya, untuk keluarganya. Tetapi, apakah hal itu terjadi dalam kehidupan Simpson? Ini menjadi sebuah pertanyaan, karena dia sudah dipersembahkan sebagai seorang nazir kepada Tuhan. Apa itu nazir? Nanti bisa dibaca di kitab Bilangan ya. Dan dia disertai Tuhan, diberikan kekuatan. Kita tahu bahwa Simpson bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan orang ratusan dengan sendiri. Ini kehebatan. Jadi dia sudah cukup modal. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, apakah Simpson dapat dikategorikan sebagai seorang pemimpin yang berhasil? Kalau kita melihat kehidupan Simpson, maka boleh dikatakan bahwa hidup Simpson ini lebih tepat disebut buruk ya. Kenapa bisa dikatakan hidupnya buruk? Yang pertama kita lihat perkawinannya hancur ya. Bahkan dia menjadikan perkawinan itu sebagai bahan lelucon kehidupan. Dia menjadikan perkawinan itu mainan. Padahal dia lahir dari keluarga yang tak saleh, yang takut akan Tuhan. Dari sini pembelajaran bagi kita, rupanya kerohanian anak itu adalah tanggung jawab anak itu sendiri, bukan tanggung jawab orang tua. Orang tua mengarahkan, memberikan teladan, tetapi itu tidak cukup. Artinya orang tua memberikan didikan yang baik, tapi kalau anak tidak merespon didikan yang baik, ya anak itu akan gagal, tidak akan bisa. Kita melihat perkawinan Simpson yang hancur, saya katakan yang pertama, dia menikah dengan orang Filistin. Dan itu berakhir dengan perpisahan. Bahkan terjadi pengkhianatan dan kemudian terjadi perang keributan. Karena istrinya dikasih kepada saudara atau sahabat dari Simpson, atau kepada orang lain ya, dikasih kepada orang lain. Akhirnya terjadi perceraian. Dan pernikahan ini pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat, tidak boleh menikah dengan bangsa selain orang Yahudi. Bahkan yang lebih parah lagi, dia kawin dengan perempuan sundal. Artinya semakin kacau kehidupannya. Kemudian dia kawin dengan Delila. Delila inilah yang mengkhianat kepadanya, sehingga Simpson juga tidak taat kepada panggilannya sebagai nazir Allah, di mana rambutnya nggak boleh dipotong ya. Akhirnya matanya dicungkil, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan buta. Jadi boleh dikatakan bahwa apakah Simpson dengan segala fasilitas atau dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepadanya, menjadikan dia seorang pemimpin yang berhasil? Rupanya boleh dikatakan dia buruk. Dia boleh memiliki orang tua yang baik, dia boleh memiliki nazir sudah diserahkan kepada Tuhan, dia boleh diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi kalau dia tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, maka dia tidak berhasil, dia gagal. Bahkan kita lihat bahwa pengabdian Simpson ini porak-poranda ya. Karena Simpson tidak tulus untuk mengabdi kepada Tuhan, tidak tulus menjalankan panggilannya untuk memimpin Israel pada saat itu. Karena dia melakukan kepemimpinan itu apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau.
Jadi dia berpusat kepada kemauan sendiri. Bahkan boleh dikatakan Simpson berakhir dalam kegelapan, buta sampai akhir hidupnya. Bahkan dia menjadi bahan ejekan, menjadi bahan tontonan. Walaupun memang pada akhir hidupnya, dia dikatakan membunuh lebih banyak orang daripada masa dia sebelum buta. Tetapi kalau kita melihat secara keberhasilan dari keteladanan hidup, maka Simpson atau Samson ini jauh dari keberhasilan. Bahkan dia lebih banyak memberikan contoh-contoh yang negatif bagi kita. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang dia tidak mau dituntun dalam kebenaran, tapi dia mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan sendiri, dan tidak melibatkan Tuhan secara sungguh-sungguh. Mengapa Simpson demikian? Di sini. Yang pertama itu, dan inti dari semuanya adalah bahwa Simpson mengedepankan kehendaknya. Mengedepankan, mengutamakan kekuatannya sendiri, tanpa membangun hubungan, relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan berbuah pada musimnya. Tetapi dikatakan di kalimat berikutnya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kehebatannya. Simpson oke, dia hebat, dia kuat, dia jago berkelahi. Tetapi kalau dia hanya mengandalkan kekuatan itu, tanpa dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, itulah yang menyebabkan Simpson menjadi seorang yang dikategorikan pemimpin yang gagal. Gagal menjadi teladan, bahkan dari semua apa yang dimiliki, seharusnya dia membuat hal yang lebih besar lagi. Tetapi karena karakternya, karena relasinya dengan Tuhan tidak baik, relasinya dengan Tuhan tidak terbangun dengan bagus, maka Simpson dikategorikan sebagai orang yang gagal. Apa buktinya bahwa Simpson mengedepankan kehendaknya, mengedepankan kekuatannya? Kita melihat ketika dia mau menikah, kawin, di dalam perkawinan itu dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Di mana dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4 sangat jelas dikatakan bahwa bangsa Israel tidak boleh kawin dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa lain. Jadi dia tidak menghiraukan itu, dinasihati orang tuanya. Memang kalau kita melihat ketidaktaatan Simpson ini, tetap Tuhan masih berbelas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji memakai Simpson. Tetapi kesalahan yang dilakukan Simpson tetap itu mendatangkan hukuman bagi dia. Walaupun ketidaktaatan Simpson itu tidak membuat Tuhan menarik janjinya, tidak membuat Tuhan untuk menarik kuasanya dari Simpson ketika dia melakukan kesalahan itu. Baru kita melihat bahwa Simpson ini juga merendahkan kenazirannya sendiri. Salah satunya adalah memakan makanan haram bagi seorang nazir, yaitu makanan yang bersentuhan dengan bangkai. Waktu itu diambil madu dari bangkai singa yang sudah dibunuh dia. Dan itu tidak boleh bagi seorang nazir. Baru Simpson ini juga tidak pernah belajar rendah hati dari teguran atau peristiwa pahit dalam hidupnya. Ketika Simpson jatuh dalam satu kesalahan yang sama, Simpson ini jatuh kepada kesalahan yang sama. 3 kali jatuh dalam perkawinan yang selalu membawa dirinya ke dalam pengkhianatan. Yang pertama juga demikian, yang kedua juga demikian, yang ketiga lebih parah lagi. Simpson ini tidak memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran, baik itu melalui peristiwa pahit dalam hidupnya, baik itu melalui nasihat orang tua atau firman Tuhan yang sudah dia tahu. Inilah yang menyebabkan Simpson mengalami kegagalan. Jadi kita belajar dari sini supaya apa yang menjadi kegagalan Simpson ini jangan terulang di dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita belajar untuk mendengarkan nasihat. Nasihat dari orang-orang di sekeliling kita yang cinta Tuhan, yang mencintai kita. Mari kita melihat panggilan kita, melihat tujuan Tuhan bagi kita. Simpson, dia tahu bahwa dia dipanggil untuk menjadi pemimpin Israel, tetapi dia tidak menjalankan kepemimpinan itu. Justru dia berjalan menurut kemauan sendiri. Ini kegagalan. Dan dia tidak mau belajar. Dia jatuh ke tempat yang sama. Ada orang jatuh tetapi jatuh ke tempat yang berbeda. Kenapa? Karena ketika dia jatuh memperbaiki diri.
Tetapi Simpson di sini tidak memperbaiki diri. Sudah jatuh ke situ lagi, jatuh ke situ lagi, dan itulah yang menjadi akhir kehidupannya. Jadi ini yang menyebabkan seorang Simpson itu gagal. Relasinya dengan Tuhan sangat-sangat tidak ada. Tapi dia mengedepankan apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi egoisnya. Sampai akhirnya dia begitu. Sebagai pesan penutup dari seorang Simpson ini, yang menjadi pesan penutup buat kita adalah setiap orang memiliki kemampuan khusus. Kita semua memiliki kemampuan khusus, memiliki kelebihan. Tetapi kita harus menyadari bahwa kelebihan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan itu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tentu kita punya kelebihan. Mungkin kelebihan kita memiliki jabatan, memiliki pekerjaan yang enak, atau mungkin memiliki usaha. Tetapi apa yang menjadi kelebihan kita itu, kita harus menyadari ini anugerah Tuhan. Dan anugerah yang diberikan Tuhan itu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan seperti Simpson, Tuhan memberikan dia kekuatan, tetapi dia gunakan sesuai dengan kemauan sendiri. Akhirnya, dia tidak berbuat banyak. Dia melakukan jauh di bawah standar yang seharusnya dia bisa kerjakan. Jadi di sini, apa yang kita miliki, kita harus menyadari bahwa itu dari Tuhan. Dan kita harus menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ini harus kita sadari. Yang kedua adalah belajar dengan sikap rendah hati untuk selalu bersedia mendengarkan nasihat. Bersedia mendengarkan teguran dari Tuhan melalui persoalan hidup dan juga melalui orang di sekitar kita yang takut akan Tuhan. Mendengarkan nasihat ini kunci keberhasilan setiap orang. Amsal pasal 11 ayat 14 dikatakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi penasehat itu harus ada dan kita harus memiliki kerendahan hati mendengarkan nasihat. Jangan kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih berpengalaman. Tetapi terhadap nasihat, kita harus terbuka hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ini sebuah nasihat yang sangat luar biasa ya. Dengarkanlah didikan, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kalau kita berbicara orang-orang hebat, contoh kayak presiden ya, presiden itu juga memiliki tim penasehat. Kalau presiden tidak mendengarkan tim penasehat, maka kacau. Kalau di Amerika, tim penasehat presiden itu salah satu dulu ada Billy Graham, ada juga siapa itu, Rick Warren, dan lain sebagainya. Mereka yang memberikan nasihat kepada presiden, memberikan masukan di situ. Dan sejauh mana orang rendah hati mendengarkan nasihat, nasihat yang sesuai kehendak Tuhan, maka itu yang membuat orang itu akan berhasil atau gagal. Orang yang mendengarkan nasihat, dia akan maju dalam keberhasilan. Tetapi orang yang menolak nasihat, maka dia akan menulai persoalan, kegagalan, bahkan hal-hal yang repot sekali. Oleh karena itu, Simpson ini mengingatkan kita supaya jangan kita seperti dia. Tapi kita harus mengubah diri kita. Jadi poin yang ketiga sebagai pesan penutup dari cerita Simpson ini, mari kita setia kepada panggilan Tuhan sampai akhir. Jangan menyimpang ke kiri dan jangan menyimpang ke kanan, tetapi fokuslah pada panggilan Tuhan. Jadi setia kepada panggilan Tuhan sampai akhir. Jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi fokuskanlah diri kita kepada tujuan Tuhan. Maka dikatakan oleh Paulus, bukan aku seolah-olah sudah memperoleh, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku mengarahkan diriku kepada panggilan surgawi, panggilan Kristus. Maka Paulus melanjutkan, bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Apa yang dahulu menjadi kebanggaan, tetapi setelah aku berjumpa dengan Kristus, itu tidak ada nilainya, bahkan dikatakan sampah. Dalam bahasa Yunani itu dapat diartikan kotoran. Seperti kita kalau bangun pagi, kita sakit perut, ke kamar mandi. Seperti itu dikatakan dia kebanggaan tanpa Kristus itu.
Jadi di sini kita perlu belajar dari tokoh Simpson ini bahwa kita harus memiliki karakter Kristus. Jadi dari Simpson ini kita belajar bahwa karakter harus seimbang dengan kekuatan. Kalau kita memiliki kekuatan tapi kita tidak memiliki karakter Kristus, kita gagal. Kekuatan harus seimbang dengan karakter. Dan ini akan terbentuk saat kita setia bersekutu dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penguasa, pemilik, dan menjadi junjungan yang agung dalam hidup kita. Ini yang menjadi perhatian bagi kita dari seorang tokoh Simpson ini. Mari memperbaiki karakter kita, harus seimbang dengan kekuatan kita. Kekuatan tanpa karakter tidak akan berhasil. Karakter yang benar, maka ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Jadi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus yang sudah ditebus, Simpson ini menjadi peringatan bagi kita untuk selalu rendah hati, untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan, untuk selalu bergantung dengan Tuhan. Walaupun kita kuat, tetapi kita harus katakan, Tuhanlah kekuatanku. Walaupun kita mampu, kita harus mengatakan, Tuhanlah yang memampukan aku. Walaupun kita memiliki kehebatan, kita harus katakan, Tuhanlah kehebatanku. Walaupun kita memiliki jabatan, Tuhanlah semuanya. Maka dikatakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Artinya seluruh hidup kita nilainya adalah tentang Tuhan. Bukan tentang diri kita, bukan tentang kemampuan kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang jabatan kita, tetapi semua adalah tentang Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kebenaran yang bisa saya sampaikan pada perenungan kita di pertemuan kali ini. Kiranya damai sejahtera dari surga terus memerintah, menguasai, dan membawa hidup kita semakin maju dalam kebenaran mengasihi Tuhan. Dan mari kita memiliki komitmen setiap hari untuk kita bersekutu dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, melalui saat teduh bersama di tengah-tengah keluarga. Kalau jauh, maka bisa saat teduh melalui media sosial, melalui telepon WA atau apapun itu, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.